Dulu aku juga gitu kan Daniel, waktu nggak kenal Yesus gitu, terus aku kenalan Yesus. Penting banget ya ke sisi kemanusiaan ini ya buat generasi zaman sekarang, dan dimana ya itu lagi ya, mereka benar-benar ngebutuhin area di mana mereka harus bisa dikonfirmasi, tetapi in a good way juga di dalam kebenaran Tuhan, yang kita nggak bisa kayak tadi, kita nggak bisa selalu afirmasi dia dengan benar. Yes. Ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang lu tuh juga ada salahnya nih, Yes. lu juga harus belajar, lu juga harus dengerin, yaitu part dimana kita yang sedang tahu gak sih ini sedang lakukan ya. Ya. Nah dari situ ini apakah ada tantangan sendiri Kak dalam menjalani si tahu gak sih ini? Tantangannya ya, di dunia digital ini kan kita kan selalu bisa bilang bahwa sekarang anak-anak muda ada di dunia digital. It's easy to reach them, right? It's easy to connect with them. Yes, itu bagian yang benar. Tapi juga salah satu bagiannya adalah they are also easily disconnected with us. Jadi ketika kita udah ngechat gitu ya, kita udah panjang lebar ngobrol sama mereka gitu ya, karena interaksinya ini hanya via online, jadi ketika mereka decided, yaudahlah, gue udah gak mau dengerin lagi lah ini curhatan gitu, atau udah selesai lah, mereka juga easily disconnect sama kita. Iya, kita yang di ghosting gitu. Jadinya kita gak bisa connect sama mereka lagi gitu. Jadi itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah yaitu, mereka jadi sangat menikmati interaksi online. Sedangkan kita mau membawa mereka itu mempunyai interaksi di komunitasnya mereka sendiri. Nah, ini yang jadi tantangan kita yang kedua. Gimana caranya kita bisa membuat sebuah hubungan yang sehat antara life coach dengan anak-anak muda ini, tapi mereka nggak dependent on us. Tetap implementasinya ke offline-nya mereka Tetap implementasinya di lingkungan di mana Tuhan taruh mereka di sana. Terus ada nggak sih Kak success story nih yang bikin Kakak kayak keinget banget dan memorable banget lah? Yes, ada sih Giska. Jadi ada satu cerita ya. Ini saya pakai nama samaran aja ya. Jadi Ray tadi kan. Oh, Ray. Tapi yang ini perempuan. Siapa yang perempuan? Mawar. Mawar. Sebut saja namanya Mawar. Nah, jadi Mawar ini datang ke platformnya kita. Chatting sama kita. Dia nanya, Kak, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan rasa damai? Karena dia itu walaupun dia sibuk, walaupun dia banyak teman, walaupun dia ada di sebuah komunitas juga, tapi dia nggak pernah merasakan kedamaian. Dan dia itu datang dari server sebelah. Datang dari server sebelah nanya gimana caranya bisa mendapatkan kedamaian. Habis itu kita bantu lah ya, kita coba kenali kakak ini aktivitasnya apa aja, kakak ini ngapain aja sehari-hari, boleh tahu nggak pekerjaannya atau kuliahnya apa. Jadi cerita hubungan terjadi. Dia menyatakan, dia bilang bahwa Kak, aku ini dari server sebelah, tapi aku tertarik untuk tahu tentang Tuhan Yesus. Saya tanya, loh kamu taunya dari mana tentang Tuhan Yesus ini? Siapa yang kenalin ke kamu? Iya Kak, aku tuh pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus itu dari gurunya aku pas aku masih SD kecil. Tapi dia itu di dalam sebuah komunitas yang semuanya itu nggak banyak tahu tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi keluarganya belum percaya Tuhan Yesus. Teman-temannya nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Jadi dia nggak tahu mesti nanya ke siapa. Dan dia pertama kali dengar itu pas dia masih SD, umur 6 tahun tentang Tuhan Yesus. Tapi sampai sekarang umur 21 tahun, dia nggak tahu mesti nanya ke siapa. Jadi dia mesti nunggu sekitar 14 tahun sampai 15 tahun untuk dia bisa cari tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ketemu di digital ministry. Dari situ kita ajarin siapa Tuhan Yesus, pribadinya dia siapa, kemudian kamu tuh berharga loh di mata Tuhan Yesus, karena selama ini identitas dirinya dia itu dibentuk dari seberapa banyak anak sih yang saya bisa hasilkan sebagai seorang perempuan. Itu seberapa taat sih saya sama suami saya. Nah itu kan sebuah identitas yang dibentuk ya kan. Nah sekarang dia dengar, oh ternyata Tuhan Yesus mati loh buat saya loh. Berharga loh saya di mata Tuhan Yesus loh. Nah keingintahuan ini akhirnya digali terus sampai akhirnya dia satu hari dia bilang decide, Kak aku mau dong dibaptis. Wow. Kita jelasin, kamu mau dibaptis itu bagus, kita bersuka cita. Tapi kamu udah siap belum bayar harganya? Kamu udah siap belum tahu konsekuensi ketika kamu dibaptis, apa yang akan kamu lalui? Aku belum tahu sih Kak, tapi aku mau untuk bayar harganya. Dia mau bayar harga. Dia mau bayar harga. At the moment sekarang
2 bulan yang lalu dia sudah dibaptis. Wow. Jadi ketika kita ngelihat perjalanannya dari pertama kali dia ngechat sampai dia dibaptis, itu sekitar 14 bulan. 14 bulan, wow. 14 bulan kita ngobrol sama dia, kita pandu dia, siapin dia untuk dia berani bayar harga. Jangan sampai dia itu dibaptis, kemudian dia nggak siap bayar harga, kemudian dia balik lagi malah itu lebih parah gitu. Jadi itu 14 bulan. Nah dia ini merupakan sebuah alasan. Jadi saya selalu ingatkan diri saya bahwa banyak orang di luar sana yang masih belum kenal Tuhan Yesus. Masih banyak orang di sana yang butuh untuk dikasih tahu bahwa mereka itu bernilai di mata Tuhan. Dan saya ambil peran saya, bagian saya untuk menjadi saksi buat orang ini. Tapi teman-teman semua juga punya kesempatan untuk menjadi saksi. Semua orang punya kesempatan Semua itu ya. orang Yeah. punya kesempatan untuk menjadi saksi. Caranya gimana ya, sesimpel kita mulai dengan chat dulu, kita ngobrol sama teman-teman kita, kita Mulai kenal. dari lingkungan kita aja dulu sendiri, gitu nggak usah yang langsung heboh. Oh ya saya akan ke jalanan, saya akan mulai begini ya. Enggak ya, mulai dengan hal yang sederhana. Lihat lingkungan teman-teman kita siapa sih yang belum kenal Ya, Tuhan Yesus. yang bisa kita ajak ngobrol. Yang bisa kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi bareng lah, kita main PUBG bareng yuk. Guys, kita mabar bareng yuk, main yuk. Habis itu diskusi, mulai selipin pelan-pelan. Nah itu adalah proses yang menurut saya itu harus dilakukan secara intensional. Karena kekristenan tuh nggak cuma sekedar tentang gimana kita bisa menyampaikan message Tuhan dengan cara, ayo kamu terima Yesus, kamu ini. Nggak cuma gitu, tapi benar-benar secara perilaku kita pun as a Christian, Ya kita tahu juga gimana kita berperilaku seperti menunjukkan Kristus dari hidup kita yang kita keluarin buat mereka, rasa menerima kita, rasa kita bisa dengerin cerita mereka, itu pun udah jadi satu hal kecil yang bikin orang tuh kayak kagum juga, kayak oh dia sifatnya beda ya sama yang lain ya, oh dia bisa gini ya, dan itu pun ternyata sifat-sifatnya Yesus ya. One of my mentor saya ini ada memberikan saya satu hal yang sangat baik, yang saya ingat terus-terusan, bahwa buat banyak orang the only Bible that they will read is us. So we need to behave like Christ in that sense, supaya orang-orang tuh bisa mengenal kasih Kristus itu melalui kita. Kita jadi salurannya tersebut. Dan kita semua mendapatkan kesempatan itu kok. Nah, I'm curious nih Kak. Tadi kan udah panjang banget nih ceritanya sampai ke pelayanan yang sekarang. Seberapa worth it sih Kak? Kayak Kakak kan kehilangan nih something in sports that yang kayak Kakak suka banget gitu sebenarnya. Seberapa worth it sih? Wow, Giska, that's a tricky question. Karena kalau saya pakai sudut pandang saya kehilangan sesuatu untuk mendapatkan ini, saya rasa sudut pandang saya itu berarti saya bilang kayak, oh saya mengorbankan apa yang harusnya saya bisa lakukan loh, saya dapatkan loh untuk bisa mendapatkan ini. Padahal kenyataannya Tuhan memisahkan saya dari sana supaya saya bisa menerima bagian yang terbaik. Wow. Karena pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan untuk saya lakukan ini akhirnya membuat saya have a meaningful life. Wow. Pola pikir saya itu sudah no longer tentang hal-hal duniawi, yang kenikmatan duniawi, tapi jadi kayak bersukacita ketika bisa ngobrol kayak begini, bersukacita ketika bisa menjadi saksi, bersukacita ketika bisa melihat orang bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. I can't explain that. I mean, it's priceless. Wow. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang sangat berat nih sepertinya, Kak. Menurut Kak Daniel, apa sih evangelism itu? Evangelism itu outcome-nya itu kan kita kan pengen orang-orang mengenal Tuhan Yesus ya. Dan evangelism itu adalah proses journey di mana kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi sebatas kita mengucapkan halo apa kabar dengan intensi untuk kita ada yang bisa dibantu atau enggak, itu juga sudah menjadi sebuah proses evangelism. Tapi intensinya itu harus ujungnya adalah supaya kita bisa memperkenalkan dan memberikan pesan of hope, love, and repentance ke orang yang sedang kita jangkau. Hope, love, and repentance ya. Yes. Jadi evangelism itu nggak perlu sesuatu yang berat banget gitu, nggak perlu kayak ayo percaya Tuhan Yes. Yesus, tapi justru hope, love, and repentance-nya ini yang perlu kita bawa Betul. kemana. Akan ada waktunya, Giska. Akan ada waktunya mereka akan sampai ke situ. Tapi kalau awal-awalnya gitu ya, banyak kali pintu masuknya itu adalah the heartfeltness yang sedang mereka alamin. Dan kita bisa melalui proses evangelisasi dari situ. Kita masuk melalui mereka punya problem, mereka punya masalah di hidup. Bahkan mereka kelaparan. Mereka mau makan, kasih Indomie goreng, itu kan juga satu proses.
mereka mau pinjam 100 dulu, ya kita kasih pinjamin 100 ya. Iya, intensional harus. Waktu 100 ada selipan ayat Alkitabnya. Iya. Wilayah. Iya. Itu adalah proses yang menurut saya juga penting yang harus kita lalui. Gimana sih Kak di teman-teman yang udah join di Taugasi ini dan timnya Kak Daniel sendiri yang bantu approach ke 15.000 chat ini yang benar-benar pertanyaannya random dan harus dijawabin terus. Gimana sih caranya supaya teman-teman di Taugasi ini bisa memastikan bahwa kabar baik yang mereka bagiin ke orang-orang yang chat ini, orang-orang yang nanya ini bisa tersampaikan dengan baik, bahkan si orang ini mungkin yang tanya bisa sampai masuk ke dalam komunitas di gereja lokalnya dia. Oke. Ini pertanyaan yang menarik sih. Karena jawabannya ini juga agak panjang sebenarnya, complicated ya. Cuman balik dengan fakta-fakta yang kita temui di lapangan, bahwa banyak sekali orang-orang ini yang kita temui itu nggak hanya mereka menghadapi yang namanya biblical deficiency, kekurangan firman Tuhan, tapi mereka juga ternyata kekurangan relational deficiency yang mereka alamin. Jadi ketika kita mau membagikan firman Tuhan, yang pertama harus kita build dulu adalah relationship sama mereka. Dan ketika kita bisa melihat perjalanan hidup mereka, jadi mereka curhat, mereka cerita, Kak aku ternyata di sekolah aku kayak begini, Kak aku ternyata di tempat kerja aku kayak begini. Kita bisa ngelihat bahwa firman Tuhan itu bisa merubah cara pandang mereka, bisa merubah pola hidupnya mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang tadinya gampang marah atau gampang tersinggung, pasti bisa langsung berubah. Kita tahunya dari mana itu? Ketika kita ngebangun hubungan sama mereka. Dan kita berjalan bersama mereka. Anak-anak muda zaman sekarang yang kita layani ini, they need a friend more than they need a teacher. Wow, yes, benar-benar. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Gitu. Karena mereka nggak selalu, gue diajarin mulu nih, gue digini mulu nih. Tapi mereka benar-benar butuh orang yang bisa temenin mereka, bisa kasih advice secara as friend, bukan as teacher. Karena kalau teacher kan kayak, lu tuh salah, lu harus gini, lu tuh ini nggak bisa. Tapi kalau as friend kan benar-benar yang bisa santai kayak, salah tahu. Atau sudah sambil bercanda, sambil main PUBG, push kanan gitu sambil main-main, sambil apapun dengan apapun caranya lah banyak banget ya cara-cara seperti gitu. Kalau Kak Daniel sendiri nih ada nggak sih pengalaman personal mungkin di luar si tahu nggak sih ini buat evangelism atau buat mengenalkan Kristus ke teman-teman atau orang-orang sekitar Kak Daniel? Pengalaman ya, saya bisa sebut istri saya nggak Wow. sih? Tanpa berpanjang lagi, kita hadirkan istri Kak Daniel. Karena yang paling tepat untuk menceritakan tuh sebenarnya bukan saya, tapi orang-orang yang mengenal Kristus. Wow, iya. Dari hubungan yang kita bangun sama-sama. So but anyway, yes, my wife itu datang dari latar belakang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan menariknya ketika kita pacaran, kita tuh pacaran tuh nggak pernah yang kayak serius-serius banget. Oh ya ntar kita akan nikah ya. Intensi saya, motivasi saya pacaran sama dia itu untuk ngisi waktu kosong doang. Dan begitu pun juga istri saya juga ngerasa, ini juga nggak mungkin panjang lah. Paling cuma 6 bulan paling lama gitu. Jadi dari awal pacaran emang beda agama nih Kak? Dari awal pacaran udah beda agama. Dan justru karena ada beda agamanya itu kita ngerasa ini nggak akan bisa berlanjut panjang. Nah, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Nah dari sana dia bisa kenal Tuhan Yesus. Dia mulai baca Alkitab. Yang tadi tujuannya dia baca Alkitab adalah untuk mencari kesalahan di Alkitab. Untuk meyakinkan saya bahwa yang ini nih. Yang salah nih. Yang benar adalah yang ini. Ternyata ketika dia baca, ternyata kok Roh Kudus. Iya, Roh Kudus bekerja. Nyanyi. Bekerja. Kaget loh saya. So pengalaman pribadi saya bukan saya secara intensional sengaja, tapi saya bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bekerja melalui diri saya. Walaupun akhirnya saya bukan partisipan aktif ya di awal ya, bukan saya yang inisiatornya ya. Tapi lama-lama akhirnya istri saya juga banyak tanya-tanya soal kebenaran firman Tuhan dari situ. Lagian pun bahkan kalau Kak Daniel nggak ngapa-ngapain ternyata ya tadi Roh Kudus bisa bekerja ya. Yes. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupannya kita, dalam setiap kondisinya kita ternyata Roh Kudus sedang mempersiapkan jalan untuk momen itu terjadi. Dan when that moment happens, ketaatan kita mau nggak merespon. Betul. Yes. Ketaatan buat mau merespon Kayak ya. pas momennya itu Kak Daniel siap gitu loh. Udah siap, udah bisa meresponi dengan baik.
Berarti memang pengalaman dari dulu banget ya, dari ketika Kak Daniel masih main basket, kemudian ketemu coach dan sebagainya, akhirnya jadi coach basket, itu benar-benar memperlengkapi Kak Daniel sampai di titik ketika membangun hubungan itu ya? Ya. Tuhan kan bekerja di sepanjang hidup kita ya. Dan Tuhan punya rencana, kita nggak tahu ujungnya di mana ya. But at the end of the day, ketika saya melihat refleksikan kehidupan saya di belakang, semuanya ini untuk mempersiapkan saya untuk bisa berada di posisi ini. Dan posisi ini juga saya nggak tahu rencana Tuhan apa buat saya, tapi saya tahu Dia punya rencana bahwa posisi ketika saya taat untuk menjalankan apa yang sedang saya lakukan ini untuk mempersiapkan saya untuk the next task yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Langkah Gitu. ketaatan apa sih yang Kak Daniel ambil waktu itu pas istri Kak Daniel mulai curious, mulai baca-baca Alkitab? Takut. Oh, malah takut. Takut, ada ketakutan. Oh, wow, Kak Daniel bisa Ragu, takut. bisa. Apalagi ngadepin istri saya. Ada cerita apa nih? Wah, kita lanjut di sesi selanjutnya. Keraguannya, ketakutan adalah ntar istri gue mikir apa ya? Waktu itu masih pacar ya. Ntar pacar gue mikir apa ya tentang gue ya? Apakah gue mencoba mengkristenisasi dia gitu? Jadinya ada takut dia punya pandangan yang buruk terhadap saya. Itu. Dan ternyata itu bukan pandangan buruk ya ketika di jalan ini ya? Ya, ternyata bukan pandangan buruk. Kalaupun sampai ternyata dia menjauhi saya karena saya menyatakan kebenaran, tapi paling nggak saya udah taat sama rencana Tuhan. Yes. Gitu. Bagiannya orang lain meresponi itu udah bukan urusannya kita. Tapi kita sudah taat bahwa Tuhan udah kasih kesempatan ini, saya akan menjalankan apa yang menjadi misi saya yang Tuhan telah siapkan. Gitu. Itu perjalanan yang nggak gampang juga ya, Nggak buat gampang, Daniel lewatin. nggak mudah. Tapi Tuhan Yesus sendiri udah berjanji kan, I will be there with you till the end of times. Wow, keren banget. Biarin aja. Kenapa nih? Dulu aku juga gitu kan Daniel, waktu nggak kenal Yesus gitu, terus aku kenalan Yesus. Bercanda Tuhan, bercanda.